Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adam Malafis. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang kajian Public Relation angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara materi dakwah komunitas jejak sahabat dengan pengetahuan agama Islam mahasiswa Unisba. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan latar belakang. Mengapa saya melakukan penelitian ini? Dikarenakan melihat banyaknya fenomena anak muda di kota Bandung yang berhijrah, termasuk banyak mahasiswa yang berhijrah. Kenapa banyak mahasiswa yang berhijrah? Dikarenakan mahasiswa atau anak muda masuk pada masa dewasa awal, yang dimana pada fase tersebut terjadi perubahan minat, adanya minat baru yang terjadi pada diri seseorang. Oleh karena itu, banyak anak muda atau mahasiswa yang mengikuti kajian untuk memperdalam agama, untuk mengetahui agamanya itu sendiri, dan memahami lebih jauh agama Islam itu apa. Banyak komunitas-komunitas keagamaan di kota Bandung yang sering mengadakan kajian. Salah satunya adalah komunitas Jejak Sahabat. Komunitas Jejak Sahabat sering mengadakan kajian secara online maupun offline. Dan ada 3 materi dakwah yang sering disampaikan oleh komunitas Jejak Sahabat yang merupakan fokus utama dari materi dakwah komunitas Jejak Sahabat, yaitu manhaj, adab, serta akidah, yang merupakan 3 pondasi kita sebagai seorang muslim. Nah, bagi orang-orang yang baru berhijrah, hal tersebut merupakan hal yang perlu dipelajari ketika baru berhijrah, karena 3 materi tersebut merupakan fondasi bagi kita sebagai seorang muslim. Komunitas Jejak Sahabat sendiri sering mengadakan kajian di Masjid Al-Azhari Unisba. Untuk rangka konseptual, di sini saya menggunakan teori SR dari Ardianto sebagai grand teori, serta variabel X-nya yaitu materi dakwah yang berkaitan dengan pesan. Saya menggunakan teori menyusun pesan dari Siahaan yang terdapat 3 turunan, yaitu isi pesan, kode pesan, serta wujud pesan. Lalu untuk variabel Y-nya, yaitu pengetahuan, saya menggunakan dimensi pengetahuan dari Anderson dan Cradwell yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual. Untuk metodologi penelitiannya, saya menggunakan penelitian kuantitatif, pendekatannya korelasional. Untuk paradigmanya, saya menggunakan paradigma positivistik. Populasinya adalah mahasiswa Unisba, Fakultas Ilmu Komunikasi, Ekonomi, Hukum, angkatan 2017, yang berjumlah 1.241 mahasiswa. Untuk sampelnya sendiri, saya menggunakan rumus Lovin dengan persen kelonggaran ketidaklitian sebesar 10%, sehingga saya mendapatkan sampel yaitu sebesar 92 orang. Teknik pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan teknik kuesioner atau angket, observasi, studi pustaka, serta penelusuran data online. Teknik analisis data, uji validitas, dan uji reliabilitas, saya menggunakan bantuan aplikasi data SPSS untuk mengolah datanya. Untuk variabel X yaitu pesan dakwah dan variabel Y pengetahuan, R hitungnya yaitu 0,744, T hitungnya 10,563, sehingga H0 ditolak dan terdapat hubungan yang kuat dan signifikansi. Dan yang kedua ada kode pesan yaitu X1, hubungannya dengan pengetahuan faktual Y1, R hitungnya 0,467, T hitungnya 5,010, sehingga bisa disimpulkan H0-nya ditolak dan terdapat hubungan yang cukup. Lalu ada subvariabel selanjutnya yaitu kode pesan dan pengetahuan konseptual, R hitungnya 0,631, T hitungnya 7,496, sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak, terdapat hubungan yang cukup dan signifikan. Selanjutnya isi pesan X2 dan pengetahuan faktual Y1, R hitungnya 0,692, T hitungnya 9,093, sehingga dapat disimpulkan H0-nya ditolak, terdapat hubungan cukup dan signifikan.
Selanjutnya, isi pesan X2 pengetahuan isi pesan dan pengetahuan konseptual, R hitungnya 0,683, T hitungnya 8,870, sehingga dapat disimpulkan H0-nya ditolak, hubungannya cukup dan signifikan. Selanjutnya, untuk wujud pesan dengan pengetahuan faktual, yaitu R hitungnya 0,613 dan T hitungnya 7,360, dapat disimpulkan H0 ditolak, hubungan yang cukup dan signifikan. Dan yang terakhir, yaitu wujud pesan, Y3 dengan pengetahuan konseptual, Y2 terdapat hubungan yang cukup juga, H0 ditolak dan signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah pesan dakwah atau materi dakwah komunitas Jejak Sahabat terdapat hubungan yang kuat dengan pengetahuan agama Islam mahasiswa Unisba. Itu untuk variabel utamanya, dan untuk setiap subvariabelnya memiliki hubungan yang cukup. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.